Ada sebuah tempat di bumi di mana matahari tidak pernah terbenam selama 4 bulan penuh. Di mana 80% wilayahnya tertutup es dengan ketebalan rata-rata 1,5 kilometer. Dan di mana seorang presiden Amerika Serikat pernah mencoba membelinya, namun ditolak mentah-mentah. Tempat ini dikenal sebagai tanah para pemakan daging mentah. Ia juga menjadi pusat mode dunia dengan pakaian mewah dari usus anjing laut. Serta surga kuliner bagi mereka yang gemar mengunyah kulit paus mentah. Inilah Greenland, pulau terbesar di dunia yang 99% manusia tidak akan pernah kunjungi. Sebagian orang berkata, setelah melihat seluruh dunia, selalu masih ada Greenland. Mari kita mulai dari kebohongan terbesar dalam geografi. Greenland sama sekali tidak hijau. 88% pulau raksasa ini tertutup lapisan es yang begitu tebal, sehingga jika seluruhnya mencair, permukaan laut dunia akan naik lebih dari 7 meter. Itu cukup untuk menenggelamkan seluruh kota pesisir di bumi. Pulau ini lebih besar dari Meksiko, namun hanya dihuni sekitar 56.000 orang. Artinya, kepadatan penduduknya hanya 0,03 orang per kilometer persegi, menjadikannya wilayah berpenghuni paling kosong di planet ini. Seluruh penduduk Greenland bahkan bisa dimasukkan ke satu stadion sepak bola dan masih menyisakan banyak kursi kosong. 88% penduduknya adalah Inuit, penduduk asli yang telah tinggal di sini lebih dari 4.500 tahun. Tidak ada jalan raya atau rel kereta yang menghubungkan kota-kota. Perjalanan dilakukan dengan pesawat, kapal, atau kereta anjing yang melintasi fjord beku saat musim dingin. Ibu kota Nuuk hanya memiliki sekitar 19.000 penduduk. Lebih kecil dari banyak kawasan pinggiran kota di Amerika Serikat, 4/5 wilayah Greenland berada di dalam lingkar Arktik, menciptakan kondisi ekstrem di mana buah dan sayuran hampir mustahil tumbuh. Alam liar berada dalam bentuk paling murninya. Es membentuk rupa yang sulit dibayangkan, dan fjord-fjordnya begitu besar hingga membuat fjord di Norwegia terlihat kecil. Jujurlah, ketika mendengar Greenland, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Nomor 1, es tanpa akhir, tanpa akhir. Atau nomor 2, tanah hijau. Tulis pilihan Anda dan beritahu dari mana Anda menonton. Greenland secara resmi merupakan bagian dari Denmark, namun sedang berjuang menuju kemerdekaan dengan cara yang menimbulkan ketegangan global. Denmark saat ini mengucurkan hampir $1 miliar setiap tahun agar kehidupan di Greenland tetap berjalan. Tanpa bantuan ini, bertahan hidup akan sangat sulit. Namun Greenland tidak lagi ingin menjadi wilayah Arktik milik Denmark. Mereka menginginkan harga diri. Mereka ingin menjadi Greenland, bukan sisa kolonial. Jalan menuju kemerdekaan itu berada tepat di bawah kaki mereka, tersembunyi di balik es. Di bawah sana terdapat mineral langka bernilai triliunan dolar, termasuk seng, emas, uranium, serta sekitar 31 miliar barel minyak di lepas pantai. Cina mengetahui hal ini. Rusia juga tahu. Amerika Serikat tentu saja sadar. Pada tahun 1946, Amerika Serikat pernah menawarkan $100 juta dalam bentuk emas kepada Denmark untuk membeli Greenland. Nilainya setara sekitar $1,6 miliar saat ini. Baru-baru ini, Presiden Trump kembali menyatakan keinginannya untuk memperoleh Greenland dengan alasan kepentingan strategis. Denmark dan Greenland sama-sama menjawab tidak. Namun ada hal menarik. Pada tahun 2013, Greenland melonggarkan aturan pertambangan untuk menarik investor asing. Perusahaan Cina mulai mengajukan izin tambang. Perusahaan Australia membuka lokasi eksplorasi. Dan konsorsium Eropa mulai bernegosiasi. Greenland bukan lagi sekadar es. Ia adalah masa depan. Dan ketika perubahan iklim mencairkan lapisan esnya, pulau ini berubah menjadi properti paling diperebutkan di dunia. Menurut Anda, siapa yang paling berkepentingan atas masa depan Greenland? Amerika Serikat, Cina, atau Greenland sendiri? Tulis pilihan Anda dan jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan perjalanan berikutnya. Sekarang mari kita bicara tentang orang. Orang yang menyebut wilayah beku ini sebagai rumah. Pertama, jangan pernah menyebut mereka Eskimo. Jika Anda menggunakan istilah itu, percakapan bisa langsung berakhir dengan suasana tidak menyenangkan.
Kata Eskimo berarti pemakan daging mentah dan dianggap sangat menghina. Penduduk Greenland menyebut diri mereka Inuit, yang berarti manusia, namun stereotip tentang daging mentah itu ternyata benar. Dan justru sangat cerdas, Inuit menciptakan makanan super yang membuat ahli gizi modern terkesima. Namanya matak atau muktuk, yaitu kulit dan lemak paus atau narwal yang dipotong kecil dan dimakan mentah. Sebelum merasa jijik, dengarkan ini. Muktuk mengandung vitamin C lebih tinggi daripada lemon, lebih tinggi daripada jeruk, lebih tinggi daripada buah sitrus apapun yang Anda kenal. Rasanya digambarkan seperti karet padat dengan sedikit aroma kacang. Saat dikunyah, tubuh langsung mendapat energi untuk bertahan dari dingin Arktik. Saat dunia lain menderita kekurangan vitamin selama pelayaran panjang, Inuit telah memecahkan masalah ini ribuan tahun lalu. Apakah Anda penasaran ingin mencoba muktuk? Tulis nomor 3 dan lihat berapa banyak yang benar-benar berani. Di Greenland, berburu bukan hiburan atau olahraga. Ia adalah perbedaan antara hidup dan mati. Penduduk desa pergi ke laut dengan perahu untuk berburu beruang kutub dan anjing laut menggunakan senapan. Setelah itu, hewan dikuliti, dagingnya dimakan, dan kulitnya dijadikan pakaian pelindung dari cuaca yang bisa membunuh dalam hitungan menit. Di Greenland, orang tidak memberikan emas atau uang sebagai hadiah pernikahan. Kepala beruang kutub justru dianggap hadiah paling bergengsi. Berburu beruang kutub sangat sulit dan memakan waktu, sementara dagingnya tidak mudah diperoleh, sehingga harganya sangat mahal, bahkan di restoran. Karena itu, beruang kutub secara harfiah lebih berharga daripada emas. Jika Anda bertamu ke rumah seseorang, Anda mungkin disuguhi daging paus sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Ini bukan kekejaman. Ini adalah cara bertahan hidup di lingkungan paling keras di bumi, di mana tidak ada negara yang mampu menyediakan segalanya. Nama Greenland dalam bahasa lokal adalah Kalaallit Nunaat, yang berarti tanah milik manusia. Ini mencerminkan hubungan mendalam antara manusia dan alam. Seni mereka disebut Ekumit Suliornek, yang berarti menciptakan hal-hal yang tampak aneh, mencerminkan sudut pandang unik terhadap dunia yang jarang kita kenal. Jika Anda sudah menonton sampai di sini, kami sangat senang Anda menikmati video ini. Dukung kami dengan menyukai dan membagikannya. Jika menonton lewat ponsel, tekan tombol hype. Terima kasih atas dukungan Anda. Hidup modern di Greenland berarti menghadapi biaya yang bisa membuat kebanyakan orang bangkrut. Karena iklim ekstrem menghalangi pertanian, hampir semua barang harus dikirim lewat laut, dari tisu toilet hingga bahan bangunan. Sebuah mentimun atau sebotol soda bisa berharga 1,5 hingga 3 kali lipat dibanding Eropa. Bahkan ada yang hampir 4 kali lipat. Internet dulu terkenal karena alasan buruk. Greenland pernah memiliki internet termahal dan terlambat di dunia karena bergantung penuh pada satelit. Koneksi lambat, jeda tinggi, dan tarifnya menyakitkan. Masalah perumahan di Nuuk lebih parah dari London, dan biaya listrik serta pemanas bisa menghabiskan setengah gaji bulanan. Hal menarik tentang kepemilikan properti adalah Anda tidak bisa membeli tanah di Greenland. Jika ingin membangun rumah atau toko, Anda hanya mendapat izin penggunaan dari negara dan membayar pajak. Kepemilikan tanah pribadi tidak ada. Sebagian besar rumah di Nuuk dibangun dengan dukungan pemerintah dan dicat warna cerah yang kontras dengan lanskap putih. Rumah-rumah ini bisa dibeli dengan harga rata-rata sekitar $350.000. Sebagai gantinya, jika warga ingin sekolah atau berobat ke Denmark, semua biaya ditanggung pemerintah Denmark. Meski penuh tantangan, Greenland menawarkan sesuatu yang langka. Udara bersih tanpa asap kendaraan dan pabrik. Penduduknya ramah dan umumnya bahagia. Mereka hidup berdampingan dengan beruang kutub, anjing laut, dan paus. Di komunitas kecil, hampir semua orang saling mengenal, menciptakan rasa kebersamaan yang telah hilang di banyak tempat modern. Nuuk tidak terlihat seperti ibu kota pada umumnya. Tidak ada jalan tol. Karena memang tidak ada jalan tol sama sekali. Tidak ada gedung pencakar langit. Yang paling terasa adalah betapa kecilnya kota ini di tengah alam raksasa. Pegunungan berdiri diam di belakangnya, sementara laut mengelilingi hampir dari segala arah. Disinilah Greenland mengatur dirinya sendiri.
Di satu jalan ada kantor pemerintah. Di jalan berikutnya perahu nelayan sedang menurunkan hasil tangkapan. Mobil dan skuter salju berbagi jalan sempit, menciptakan pemandangan seperti fiksi ilmiah. Pada hari cerah, paus bungkuk muncul di lepas pantai, terlihat dari daratan. Seolah kota ini hanya tamu sementara di wilayah alam. Hampir sepertiga penduduk Greenland tinggal di Nuuk. Namun ibu kota ini tetap menghadapi masalah besar dalam kualitas hidup, kesehatan, dan transportasi. Hidup di pulau terpencil membuat akses ke negara lain sangat sulit. Banyak penduduk merasa seperti tinggal di planet asing tanpa hubungan dengan dunia luar. Mencari pasangan hidup sangat sulit karena jumlah penduduk kecil. Banyak orang kesulitan bertemu calon pasangan dan bahkan meminta bantuan otoritas lokal. Jika seseorang kehilangan pasangan, ada tekanan sosial untuk menikah lagi dan memiliki anak agar populasi tidak terus menurun. Ada juga tradisi lama bernama Tusuus Sisut, yaitu pertukaran istri. Meski jarang dilakukan saat ini, beberapa komunitas masih mempertahankannya untuk memperkuat hubungan sosial. Tradisi ini lahir dari kebutuhan bertahan hidup di lingkungan di mana setiap orang sangat berarti. Salah satu masalah besar Greenland adalah minimnya infrastruktur. Tempat pembuangan sampah dibuat di wilayah tak berpenghuni untuk menampung limbah manusia. Dalam waktu dekat Greenland tidak akan menjadi tempat sampah besar. Namun penumpukan limbah bisa menjadi masalah serius di masa depan. Layanan internet masih belum tersedia di sebagian besar wilayah. Di Nuuk memang ada koneksi internet. Namun biayanya sekitar 1.300 kroner Denmark dengan kecepatan yang sangat lambat. Transportasi menghadirkan tantangan tersendiri. Sepeda motor dan mobil sangat jarang. Bahkan di Nuuk hanya terlihat sedikit kendaraan. Di daerah pedesaan, terutama saat musim dingin, alat transportasi utama adalah kereta luncur tradisional. Saat suhu turun hingga -50 derajat Celcius, kendaraan bermesin menjadi tidak dapat diandalkan. Industri yang belum berkembang membuat perbaikan kendaraan sangat mahal dan rumit. Karena itu, banyak penduduk mengandalkan anjing husky Siberia untuk menarik kereta, membawa barang, atau bepergian. Di desa terpencil, jika seseorang harus dibawa ke rumah sakit, satu-satunya cara adalah memanggil helikopter. Jika cuaca memungkinkan, wilayah Greenland yang sangat luas, dipadukan dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit, menciptakan kejutan menyenangkan setiap kali Anda bertemu manusia lain. Hanya ada 6 permukiman termasuk ibu kota Nuuk, dan salah satunya, Kulusuk, hanya dihuni sekitar 300 orang. Layanan yang tersedia bagi penduduknya hanyalah satu toko kelontong dan sebuah gereja. Jika Anda menderita penyakit kronis dan tinggal di daerah terpencil ini, peluang bertahan hidup menjadi sangat terbatas. Alih-alih tetangga dan layanan kota, Anda dikelilingi alam liar yang sunyi serta laut luas yang membeku menjadi es padat saat musim dingin. Terkadang matahari sama sekali tidak terbit. Dan hari-hari berlalu dalam kegelapan total selama berbulan-bulan. Pada waktu tertentu, badai salju datang dengan kekuatan ekstrem, sehingga jika Anda berada di luar, hampir tidak ada tempat untuk berlindung. Orang yang terjebak badai semacam ini bisa mengalami penyakit serius dan bahkan tidak mampu berdiri selama berbulan-bulan setelahnya. Akibatnya, masyarakat Greenland hidup dalam kondisi yang membuat kehidupan modern terlihat sangat mudah. Bahkan menemukan air bersih dianggap sebagai berkah besar. Mereka tidak bisa menggunakan air laut untuk mandi atau minum. Dan pipa air di rumah sering membeku total. Negara menyediakan air bersih ke daerah terpencil dengan sumber dayanya sendiri. Namun air tersebut kemungkinan besar berasal dari Denmark, menambah ketergantungan lainnya. Bagi orang Greenland, hiburan berarti meluncur dengan kereta salju, menjinakkan serigala Arktik, dan menari secara tradisional. Mereka berbicara dalam bahasa lokal bernama Kala Alisut, yang berakar jauh hingga ribuan tahun lalu dari leluhur mereka. Sementara itu, pejabat Denmark sering tidak mempelajari bahasa ini dan lebih memilih berkomunikasi dengan bahasa mereka sendiri, sehingga memicu ketegangan budaya. Ibu kota Nuuk memadukan kehidupan kota dengan keindahan Arktik, menghadirkan museum dan galeri seni yang mencerminkan budaya Inuit yang kaya. Namun di luar itu,
Greenland termasuk salah satu tempat terbaik di dunia untuk menyaksikan aurora borealis karena letaknya dekat lingkar Arktik. Pulau ini mengalami malam musim dingin yang panjang dan gelap, menciptakan kondisi sempurna untuk fenomena cahaya ini di banyak wilayah, terutama di bagian utara. Cahaya utara dapat terlihat hampir setiap malam selama musim aurora yang berlangsung dari September hingga April. Pada bulan-bulan musim dingin ini, khususnya di wilayah utara, Greenland mengalami malam kutub, yaitu periode kegelapan total di mana matahari tidak muncul sama sekali selama 24 jam, bahkan bisa berlangsung berbulan-bulan. Sebaliknya, pada musim panas, terutama di wilayah selatan, terjadi hari kutub di mana matahari tidak pernah terbenam selama berbulan-bulan. Fenomena ekstrem terang dan gelap ini adalah ciri khas wilayah Arktik, namun juga membawa dampak psikologis yang serius bagi manusia. Poppy juga dikenal sebagai Thule, terletak di barat laut Greenland dan termasuk salah satu permukiman paling utara di bumi. Berada di atas 77 derajat lintang utara, wilayah ini mengalami kondisi alam paling ekstrem. Dengan bulan-bulan malam, kutub diikuti musim panas matahari tengah malam, Ka'ana'ak terasa seperti benteng terakhir manusia di hadapan tundra tandus dan lautan yang membeku permanen. Sejarah permukiman modernnya penuh gejolak. Pada tahun 1953, keluarga Inuit dipindahkan secara paksa untuk memberi ruang bagi pangkalan militer. Dari pengalaman ini lahir komunitas yang sangat erat dengan identitas Arktik yang kuat, ditempa oleh penderitaan bersama. Di sini, anjing penarik kereta Greenland menjadi satu-satunya alat transportasi andal untuk membawa pemburu melintasi fjord beku demi mencari makanan. Ras anjing kuno ini sangat tangguh dan mampu bertahan dalam dingin ekstrim yang bisa membunuh ras lain. Setiap anjing memahami posisinya dalam tim, dan keteraturan ini menjaga keselamatan semua. Ikatan antara pemburu dan anjing terbangun melalui perawatan harian dan risiko yang dibagi bersama. Di lingkungan ini, mesin sering gagal, namun anjing terus bergerak. Greenland melindungi ras ini dengan sangat serius hingga di beberapa wilayah utara dan timur. Ras anjing lain dilarang demi menjaga kemurnian dan naluri bertahan hidup anjing kereta. Suara kaki anjing menghantam salju dan kereta meluncur di atas es menjadi musik khas Ka'ana'ak. Muncul dari air fjord biru tua, Gunung Uumanak berdiri seperti jantung raksasa dengan dua puncak tajam yang membentuk siluet khas. Dalam bahasa Greenland, Uumanak berarti berbentuk hati, dan gunung ini menjadi pusat simbolis seluruh wilayah sekitarnya. Di bawahnya, desa berwarna cerah, dengan rumah kayu berdiri kokoh di tanah berbatu. Menantang lingkungan yang keras, kehidupan di sini mengajarkan ketahanan yang dibentuk oleh tradisi panjang berburu dan menangkap ikan. Di atas Uumanak, langit menyajikan pertunjukan Arktik paling dramatis. Pada musim panas, matahari tengah malam menyinari pulau tanpa henti selama 24 jam, mengubah gunung es raksasa menjadi pahatan kristal berkilau. Di pertengahan musim dingin, cahaya utara menari di langit dalam pita hijau dan ungu di atas puncak berbentuk hati. Memantulkan cahaya magis di atas air beku, Uumanak melambangkan pertemuan antara kerasnya Arktik dan kehangatan manusia, sebuah tempat beku di mana denyut alam terasa hidup. Ilulissat berdiri di batas gerakan abadi, tempat gunung es melayang melewati garis pantai siang dan malam. Beberapa bongkahan es menjulang lebih tinggi dari bangunan, sementara yang lain telah diasah halus oleh waktu dan air. Rumah-rumah berkelompok di sepanjang pantai, dicat dengan warna lembut yang kontras dengan salju dan es tanpa akhir. Tidak ada satupun jalan yang menghubungkan Ilulissat dengan kota lain. Perjalanan hanya bisa dilakukan dengan kapal, pesawat, atau tidak sama sekali. Rutinitas harian sepenuhnya mengikuti cahaya dan cuaca. Di musim panas, matahari hampir tidak pernah terbenam, membuat waktu terasa memanjang. Di musim dingin, kegelapan menutup segalanya, dan cahaya jendela tampak hangat di tengah dingin mematikan. Orang-orang bergerak dengan hati-hati dan penuh perhitungan, menghemat energi dan menghormati alam. Wisatawan datang untuk memotret ice fjord terdekat, sering terdiam oleh skalanya yang luar biasa.
Sementara itu, penduduk lokal berjalan lewat membawa belanjaan dan anak-anak. Sama sekali tidak terkesan oleh pemandangan yang dianggap luar biasa oleh orang luar. Memancing tetap menjadi inti kehidupan. Pekerjaan berjalan apapun kondisinya. Ilulissat adalah kota paling banyak dikunjungi di Greenland, namun tidak pernah mengubah dirinya demi wisata. Ia membiarkan Anda melihat, tanpa menyesuaikan diri. Di sini, es menentukan setiap cakrawala. Keheningan mengisi ruang di antara suara, dan ketiadaan jalan terasa bukan sebagai kekurangan, melainkan pilihan yang tak pernah dipertanyakan. Tasiilaq, kota terbesar di Greenland Timur, terletak di salah satu lokasi paling indah sekaligus menakutkan di bumi. Kota ini berada di Pulau Ammassalik, jauh di dalam fjord yang dikelilingi puncak tajam dan curam yang menjulang seperti tombak raksasa ke langit, berbeda dengan lembah yang lebih lembut di selatan. Pegunungan di sekitar Tasiilaq membentuk mangkuk alami yang melindungi kota dari angin laut paling ganas. Rumah kayu berwarna cerah memanjat lereng berbatu, menciptakan kontras visual yang kuat dengan batu abu-abu dingin di sekitarnya. Dengan sekitar 2.000 penduduk, Tasiilaq menjadi pusat budaya dan administrasi Greenland Timur, dengan bahasa dan adat yang dibentuk oleh isolasi selama berabad-abad. Sebelum penjelajah Eropa tiba pada akhir tahun 1800-an. Masyarakat Ammassalik hidup hampir sepenuhnya terpisah dari dunia luar. Musim dingin di sini jauh lebih panjang dan keras dibanding banyak tempat lain. Membekukan seluruh fjord menjadi es padat, di mana kereta anjing tetap vital untuk menghubungkan permukiman sekitar. Saat musim panas tiba, salju sementara menghilang dan bunga liar bermekaran di tepi kota, menghadirkan ledakan kehidupan singkat di antara dinding granit raksasa. Meskipun Nuuk adalah ibu kota Greenland, bandara di kota ini hanya mampu melayani pesawat kecil karena landasan pendek dan medan pegunungan. Karena itu, sebagian besar pengunjung internasional harus mendarat di Bandara Kangerlussuaq, yang terletak sekitar 320 km di utara. Setidaknya hingga perluasan Bandara Nuuk selesai pada tahun 2025. Awalnya dibangun sebagai pangkalan militer Amerika Serikat pada masa Perang Dingin. Kangerlussuaq kini berfungsi sebagai gerbang utama Greenland. Dari sini, pesawat kecil menghubungkan pelancong ke berbagai wilayah pulau. Meski hanya dihuni sekitar 500 orang, Kangerlussuaq tetap menjadi pusat penting Arktik untuk eksplorasi dan penelitian karena dekat dengan lapisan es Greenland. Dari Kangerlussuaq, Anda dapat dengan mudah mencapai Point 660, titik akses luar biasa di tepi lapisan es Greenland. Lokasi ini menawarkan pemandangan panorama hamparan es luas sejauh mata memandang. Tempat ini populer bagi mereka yang ingin berdiri di ambang keajaiban alam raksasa yang berperan penting dalam sistem iklim bumi. Lapisan es ini menutupi sekitar 80% permukaan Greenland, membentuk massa es kolosal yang sangat memengaruhi permukaan laut dan pola iklim global. Daya tarik lain di dekatnya adalah Gletser Russell, di mana Anda bisa berkendara hingga ke tepinya. Gletser ini terkenal dengan lanskap es yang menakjubkan dan akses mudah untuk berjalan serta trekking di atas es, memperlihatkan kekuatan Arktik yang mentah dan tak terbendung. Terletak di lembah hijau di tepi fjord yang tenang, reruntuhan gereja Hvalsey berdiri sebagai peninggalan Nordik abad pertengahan paling utuh di Greenland. Gereja ini dibangun pada abad ke-14 oleh pemukim Viking dari Islandia. Meskipun atap dan ruang dalamnya telah hilang, dinding granit tebal hampir 1,5 meter masih berdiri tegak setelah lebih dari 6 abad menghadapi iklim Arktik yang keras. Metode pembangunannya sangat luar biasa. Batu besar disusun rapat dengan sedikit atau tanpa perekat, menciptakan struktur yang bertahan lama setelah para pembuatnya menghilang. Jendela melengkung dan pintu utama masih menghadap ke air biru, mengingatkan masa ketika Eropa Katolik dan eksplorasi utara menjangkau tempat terpencil ini. Hvalsey terkait erat dengan salah satu teka-teki sejarah yang bertahan lama, yaitu lenyapnya bangsa Nordik Greenland secara tiba-tiba. Catatan tertulis terakhir dari lokasi ini menggambarkan sebuah pernikahan yang berlangsung pada tanggal 14 September tahun 1408. Setelah itu, sejarah terdiam. Pada pertengahan abad ke-15,
Permukiman Nordik di Greenland Selatan telah ditinggalkan. Banyak teori diajukan, termasuk pendinginan iklim selama zaman es kecil, runtuhnya jalur perdagangan, habisnya sumber daya alam, penggunaan lahan berlebihan, serta isolasi yang semakin dalam dari Eropa. Ke-15 fakta ini menunjukkan bahwa Greenland bukan sekadar tujuan terpencil biasa. Ini adalah tempat di mana kelangsungan hidup manusia diuji hingga batas maksimal, di mana kebijaksanaan kuno bertemu tantangan modern, dan di mana masa depan politik global mungkin ditentukan dari manusia yang mengubah kulit paus mentah menjadi makanan bergizi, hingga ibu kota tempat paus berenang di dekat gedung pemerintahan, hingga reruntuhan gereja yang menyimpan rahasia peradaban yang hilang. Greenland berjalan dengan aturan yang tidak ditemukan di tempat lain. Seiring perubahan iklim, mencairkan es dan membuka kekayaan mineral bernilai triliunan dolar, pulau beku ini menjadi pusat perhatian dunia. Rusia menginginkannya, Cina menginginkannya, Amerika menginginkannya. Namun 56.000 orang yang menyebutnya rumah telah bertahan di sini selama ribuan tahun. Dan mereka tidak akan pergi. Fakta mana yang paling mengejutkan Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kami selalu senang mendengarnya. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar berarti. Semoga selalu dalam keadaan terbaik. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.